Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Silva Maftuhatur Rizkia, nomor NIM 8576112004. Saya berasal dari program S1 PGSD semester 8. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penyusunan RPL bimbingan klasikal di SD kelas 3. Mau tahu nggak nih teman-teman? Kalau mau tahu, jangan lupa subscribe dan like videonya dan tonton sampai akhir ya, oke? Bagaimana cara yang pertama dalam menyusun RPL bimbingan klasikal di SD? Yang pertama, kalian tentuin dulu nih topiknya. Topiknya apa? Saya mengambil topik disiplin dan tanggung jawab di sekolah. Ya, saya mengambil sampelnya adalah di kelas 3. Yang pertama adalah kita itu harus melakukan identifikasi kebutuhan ya, teman-teman. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengetahui permasalahan perkembangan yang ada di kelas tersebut ya. Saya menggunakan kelas 3. Jadi, apa saja masalahnya? Ya, misalnya kebutuhannya adalah yang pertama itu siswa di kelas 3 ini kadang mereka tuh suka terlambat atau mereka itu belum bisa disiplin. Dan yang kedua adalah mereka itu belum sadar akan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menentukan identitas layanan. Menentukan identitas layanan itu meliputi yang pertama adalah satuan pendidikan. Di sini satuan pendidikannya saya mengajar di SD Negeri Kalisoka 3 dan kemudian kelasnya yaitu adalah kelas 3. Terus ada jenis layanan. Saya menggunakan layanan klasikal dan jenis bidang layanan. Bidang layanannya adalah saya menggunakan sosial dan pribadi. Dan jangan lupa dikasih alokasi waktu. Saya menggunakan 1 kali 35 menit. Dan jangan lupa menentukan topiknya ya teman-teman. Nah, topiknya saya di sini adalah disiplin dan bertanggung jawab di sekolah. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah merumuskan tujuan. Tujuannya apa sih dibuat RPL bimbingan klasikal ini? Kalau saya, ini adalah tujuannya ini untuk memberikan pengertian disiplin dan pengertian tanggung jawab serta contoh sikap disiplin dan contoh tanggung jawab dan bagaimana dampaknya akibatnya jika siswa itu tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah langkah yang keempat tuh menentukan materi layanan. Ya, karena saya topiknya adalah disiplin dan bertanggung jawab, jadi materinya adalah tentang disiplin dan bertanggung jawab. Misalnya contoh sikap, terus juga ada pengertian, dan selanjutnya juga ada manfaat disiplin dan bertanggung jawab terhadap siswa kelas 3. 2, 3. Oke, langkah yang kelima adalah menentukan metode dan media. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama metodenya adalah ceramah interaktif dan yang kedua adalah metode tanya jawab. Yang ketiga adalah metode diskusi kelompok. Nah, medianya apa saja? Medianya bisa berupa gambar tentang contoh sikap perilaku disiplin dan contoh sikap perilaku bertanggung jawab, serta potongan video pendek yang saya ambil dari YouTube untuk ditayangkan kepada siswa-siswa kelas 3. Dan selanjutnya bisa menggunakan kartu pertanyaan. Jadi kartu pertanyaan ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mereka, masalah apa yang mereka hadapi dalam disiplin dan bertanggung jawab di sekolah. Selanjutnya adalah menyusun kegiatan RPL. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu pembukaan. Pembukaannya dengan apa? Dengan salam dan doa dan jangan lupa menanyakan kabar siswa serta absensi siswa. Dan yang kedua adalah kegiatan inti. Nah, di sini guru itu mengeksplorasi
terhadap siswa dan memberikan pertanyaan dengan kartu pertanyaan serta bisa menggunakan tayangan video yang ada di YouTube. Dan setelah kegiatan inti, kita juga bisa mulai berdiskusi terhadap siswa dan gurunya, serta siswa dan siswa. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, sebelum kegiatan penutup, jangan lupa memberikan lembar refleksi kepada siswa. Dan kemudian itu selanjutnya adalah doa dan salam. Dan jangan lupa memberi motivasi terhadap siswa agar siswa tersebut mau berubah menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Langkah selanjutnya adalah menyusun evaluasi, baik evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dan selanjutnya adalah merencanakan tindak lanjut dengan cara apa? Kalau saya dengan cara pengamatan siswa yang kurang disiplin diamati selama 1 minggu apakah ada perubahan atau tidak. Nah, selanjutnya adalah hasil rujukan. Kita itu harus mencantumkan hasil rujukan. Ya, misalnya kita dari referensi dari internet, kita harus memulai hasil rujukannya ditulis juga di RPL, bimbingan klasikal di SD, terutama saya gunakan di kelas 3. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you!